Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihlati Nufus, NIM 22892100022 dari jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan kelas A semester 1. Saya akan mempresentasikan 5 bentuk teater tradisional Nusantara. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu seni teater. Seni teater adalah suatu jenis kesenian dalam bentuk pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Secara etimologis, pengertian teater adalah suatu gedung atau auditorium yang digunakan untuk pertunjukan drama. Pengertian teater tradisional. Teater tradisional merupakan sebuah karya yang berbentuk sastra yang diciptakan oleh pengarangnya yang biasanya menceritakan tentang bagaimana seluk-beluk tingkah laku kehidupan manusia. Saya akan menjelaskan 5 teater tradisional Nusantara. Yang pertama ada Ubruk, kedua Longser, 3 Mamanda, 4 Ketoprak, dan yang kelima Ludruk. Baik, yang pertama ada Ubruk. Ubruk adalah salah satu kesenian khas Banten. Istilah Ubruk berasal dari bahasa Sunda, sagebrugan, yang berarti campur aduk dalam satu lokasi. Ini menggambarkan unsur-unsur kesenian Ubruk, seperti pemain, nayaga, dan penonton yang tumplek dalam satu lokasi. Kesenian Ubruk termasuk teater rakyat yang memadukan unsur lakon, musik, tari, dan pencak silat. Semua unsur itu dipentaskan secara komedi. Untuk alat musik pengiring pementasan Ubruk yaitu kendang besar, kendang kecil, goong kecil, goong angkeb, bonang, rebab, kecrek, dan ketuk. Pemain Ubruk terdiri atas pemain atau pembawa lakon, panjak atau nayaga, penari, dan sinden. Pemain Ubruk didominasi oleh kalangan tua dan orang dewasa. Untuk busana atau kostum yang dikenakan oleh pemain atau pembawa lakon bergantung dari peran yang dibawakan. Teater rakyat Ubruk memiliki fungsi bagi masyarakat Banten. Ubruk berfungsi sebagai media pemertahanan bahasa Jawa Serang dan Sunda Banten. Bahasa yang digunakan tersebut menjadi ruh pertunjukan sehingga dapat menjadi alat untuk mempertahankan bahasa dan budaya. Yang kedua ada Longser. Longser adalah salah satu jenis teater rakyat Tatar Sunda yang hidup di daerah Priangan, Jawa Barat. Sebagai teater rakyat, Longser dipentaskan di tengah-tengah penonton. Sebuah pergelaran Longser biasanya dilengkapi oleh nayaga atau penabuh musik, pemain, bodor atau pelawak, dan ronggeng atau penari, merangkap penyanyi untuk daya tarik tersendiri bagi penonton. Bentuk pertunjukan Longser terdapat unsur tari, nyanyian, lakon yang dibumbui dengan lelucon khas masyarakat Sunda. Waditra atau alat musik yang digunakan Longser adalah ketuk, kendang, 2 buah saron, kempiang, kempul, gong, kecrek, dan rebab, ditambah dengan trompet, bonang, kecapi, gembang, dan jenglong yang berlaras salendro. Kostum yang digunakan para penari yaitu ada kain dan kebaya, menggunakan selendang atau karembong juga. Pelengkap pakaian yang digunakan biasanya ada subang, hiasan di telinga, gelang, kalung, cincin, dan bros. Untuk kostum para pemain laki-laki yaitu mengenakan pakaian untuk jawara seperti kain sarung, ikat kepala, golok yang diselipkan pada sabuk kulit lebar, juga menggunakan gelang akar bahar dan cincin batu yang berukuran besar. Yang ketiga ada Mamanda. Mamanda adalah seni teater atau pementasan tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan. Kesenian Mamanda, tokoh-tokoh yang dimainkan adalah tokoh baku seperti raja, perdana menteri, mangkubumi, wazir, panglima perang, harapan pertama, harapan kedua, khadam atau badut atau ajudan, permaisuri, dan sandut atau putri. Dialog Mamanda lebih kepada improvisasi para pemainnya.
sehingga spontanitas yang terjadi lebih segar tanpa ada naskah yang mengikat. Cerita yang disajikan baik tentang sejarah kehidupan, contoh, teladan yang baik, kritik sosial, atau sindiran yang bersifat membangun, demokratis, dan nilai-nilai budaya masyarakat Banjar. Ciri khas dari teater Mamanda adalah menceritakan pertentangan antara penguasa yang tidak bijaksana dengan warga masyarakat yang baik. Untuk alat musik pengiring pertunjukan Mamanda yaitu menggunakan dua jenis alat musik, yakni gendang dan biola. Untuk pertunjukan Mamanda mempunyai nilai budaya, yaitu pertunjukannya sebagai media hiburan juga berfungsi sebagai media pendidikan bagi masyarakat Banjar. Yang keempat ada ketoprak. Ketoprak adalah jenis teater yang lahir dan berkembang di Yogyakarta sekitar pada tahun 1925 sampai 1927. Awalnya, ketoprak dikenal dengan nama ketoprak ongkek atau ketoprak harangan yang hampir setingkat dengan ngamen. Biasanya, teater ini disajikan dengan cara menari, berjoget disertai nyanyian, dan melibatkan dialog-dialog dalam bahasa Jawa sehari-hari. Pentasnya di tempat terbuka atau dalam ruangan, bahkan dipentaskan pula di lingkungan keraton. Jenis-jenis ketoprak. Yang pertama ada ketoprak lesung. Seni pertunjukan ketoprak di Pulau Jawa dengan iringan lesung. Yang kedua ada ketoprak Mataram. Seni pertunjukan ketoprak di Pulau Jawa dengan iringan gamelan. Yang ketiga ada ketoprak Dor, sebuah hiburan masyarakat Jawa Deli di Sumatera bagian timur. Unsur-unsur pertunjukan ketoprak: unsur tari, musik, cerita, dialog, akting, tata panggung, pencahayaan, rias, dan tata cara berpakaian. Untuk alat musik pengiring ketoprak adalah gamelan, lesung, kendang, dan seruling. Fungsi seni ketoprak yaitu yang pertama fungsi sebagai sarana pelestarian budaya, yang kedua fungsi sebagai sarana media pembangunan, dan yang ketiga fungsi hiburan, yang keempat fungsi media kritik sosial, dan yang kelima fungsi pendidikan. Dan yang terakhir ada ludruk. Ludruk adalah suatu kesenian drama tradisional dari Jawa Timur. Ludruk merupakan suatu drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup kesenian yang dipergelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari, cerita perjuangan dan sebagainya yang diselingi dengan lawakan dan diiringi dengan gamelan sebagai musiknya. Untuk karakter pertunjukan ludruk yaitu dialog atau monolog bersifat menghibur dan membuat penontonnya tertawa, menggunakan bahasa khas Surabaya. Selanjutnya, alat musik yang digunakan dalam kesenian ludruk, yaitu ada musik gamelan yang terdiri dari bonang, saron, gambang gender, slentem, siter, seruling, ketuk, kenong, dan kempul gong. Fungsi seni ludruk yaitu sebagai media hiburan masyarakat, pengungkapan suasana kehidupan masyarakat, dan sebagai penyaluran kritik sosial terhadap situasi pemerintahan dan juga persoalan masyarakat yang terjadi. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.